Banyak para warga sekolah yang bertanya perihal tentang jalur SPMB di tahun ini. Apakah jalur zonasi masih digunakan? Kemudian apakah ada perbedaan atau ada perubahan di jalur zonasi? Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang beberapa jalur yang akan digunakan di SPMB tahun ini. Kira-kira ada berapa jalur ya? Halo warga sekolah, selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Di video kali ini kita akan membahas tentang beberapa jalur yang akan digunakan di SPMB di tahun 2026 ini. Setidaknya ada 4 jalur yang sudah dirilis oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah perihal tentang SPMB tahun 2026-2027 ya, tahun ajarannya, yaitu ada 4 jalur ya. Pertama jalur prestasi, jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur mutasi. Nah, kita akan bahas satu persatu, dimulai dari jalur prestasi terlebih dahulu. Oke, jadi jalur prestasi ini terbagi menjadi dua nih ya. Ada jalur prestasi akademik maupun non-akademik. Walaupun di beberapa daerah namanya nanti akan berbeda-beda ya. Cuma yang jelas itu adalah jalur prestasi. Nah, untuk di jalur prestasi ini ya di tahun 2026 ini ada sedikit perubahan di mana nanti parameternya bukan lagi menggunakan nilai rapot tapi akan diambil menggunakan nilai tes kemampuan akademik. Di mana tes kemampuan akademik ini akan mulai dilaksanakan ya untuk yang jenjang SD, untuk mau masuk ke SMP-nya itu sekitaran di bulan April, dan yang TKA untuk jenjang SMP yang akan mau masuk ke jenjang SMA, salah satu parameter di jalur prestasi adalah menggunakan nilai tes kemampuan akademik. Nah, selain menggunakan nilai tes akademik tersebut ya, di jalur prestasi ini juga nanti akan menggunakan sertifikat ya, baik itu prestasi akademik maupun non akademiknya. Itu ada sertifikat. Nah, masing-masing ini nanti ada cabangnya lagi nih ya. Untuk yang akademik dan non akademik ini masing-masing ada yang kedinasan, ada yang sifatnya pemasalannya. Kalau kedinasan contohnya seperti O2SN, FL2SN ya, dan lain-lainnya. Nah, itu yang sifatnya kedinasan. Yang insya Allah kalau misalkan udah memiliki sertifikat itu nggak perlu dikurasi lagi. Nah, kecuali yang sifatnya pemasalan. Nah, yang sifatnya pemasalan ini atau yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, contohnya misalkan yayasan atau lembaga atau apa mengadakan perlombaan, misalkan lomba cerdas cermat atau lomba inovasi, yang mana perlombaan tersebut wajib sudah dikurasi ya di Puspernas ya. Jadi perlombaannya dikurasi agar sertifikat itu bisa diakui gitu loh ya, yang pemasalan. Nah, permasalahannya adalah banyak ya perlombaan pemasalan yang tidak dikurasi atau tidak melakukan kurasi di Puspurnas, sehingga sertifikatnya tidak bisa digunakan. Nah, aturan dari kementerian yang penting dia sudah terkurasi ya, tapi ada beberapa daerah ya, Mas Eka ambil sampelnya itu adalah DKI Jakarta. Mereka menerapkan kurasinya itu ya, standarnya ada di bintang 3. Jadi kalau misalkan ada perlombaan yang sifatnya pemasalan dan sudah terkurasi tapi kurasinya tidak memperoleh bintang 3, maka perlombaan tersebut atau sertifikat lomba tersebut tidak diakui ya. Jadi syaratnya selain terkurasi harus bintangnya bintang 3. Ya, nggak tahu kalau wilayah lain apakah mengikuti peraturan dari kementerian saja yang penting terkurasi sudah selesai. Cuma kalau yang di Jakarta yang saya amati di tahun lalu, mereka menggunakan bintangnya bintang 3 untuk dikurasinya. Jadi pastikan untuk para warga sekolah bahwa sertifikat yang dari pemasalan ini pun harus sudah terkurasi ya. Syukur-syukur kalau sertifikatnya terkurasi, kemudian nama siswanya juga terkurasi dari sertifikat tersebut. Nah, ini contoh yang sudah terkurasi seperti ini. Nah, ini yang di sini adalah contoh perlombaannya, dan ini adalah siswa yang sudah terkurasi sesuai dengan lombanya. Jadi ini ketika dicek perlombaannya pemasalan tapi dia sudah terkurasi dan siswanya juga sudah terkurasi, dan insya Allah ini aman ya kalau misalkan untuk digunakan di jalur prestasi. Jadi gitu ya para warga sekolah ya. Jadi untuk di prestasi itu ya, parameternya nanti tidak lagi menggunakan nilai rapot, melainkan menggunakan nilai tes kemampuan akademik. Kemudian nanti ada prestasi akademik dan prestasi non-akademik, di mana prestasi akademik dan non-akademik ini dilihat sertifikatnya tergantung dari jenis ini ya kejuaraannya, apakah dia berjenjang ataupun pemasalan. Kalau yang berjenjang insya Allah aman, tapi kalau misalkan yang pemasalan dia wajib melakukan kurasi terlebih dahulu. Kemudian
Untuk level lombanya ya, juaranya itu minimal tingkat kota ya. Jadi kota, terus provinsi, nasional, internasional, hanya itu aja. Juara 1, 2, 3, juara 1, 2, 3 ya. Kalau misalkan tingkat kecamatan bagaimana Mas Eka? Nggak bisa. Terus penyisihan bagaimana Mas Eka? Nggak bisa. Yang penting juaranya adalah juara 1 tingkat kota, juara 2 tingkat kota, juara 3 tingkat kota. Harapan nggak bisa. Hanya itu aja ketentuannya untuk prestasi ya. Selain itu maka tidak bisa. Itu untuk jalur prestasi. Kemudian yang kedua ada jalur zonasi. Nah, jalur zonasi ini masih tetap digunakan ya. Mungkin kalau di daerah namanya ada jalur domisili, di daerah-daerah lain atau di provinsi lain tergantung namanya. Tapi yang jelas dari kementerian namanya adalah zonasi. Jalur zonasi ini masih tetap digunakan, yang mana ada di beberapa daerah itu sudah mulai menggunakan nilai juga tuh jalur zonasinya. Mas Eka sangat setuju sekali ya. Karena apa? Kalau cuma hanya mengandalkan zonasi saja tidak ada nilainya, jadi apa? Jadi menyepelekan. Tapi kalau misalkan sudah menggunakan nilai baru zonasinya, wah itu lebih bagus. Di Jakarta itu untuk di jenjang SMA-nya yang di tahun lalu, di tahun 2025 kemarin ya kalau tidak salah, itu arsipnya Mas Eka masih ada kalau tidak salah itu untuk yang di zonasinya tetap menggunakan nilai terlebih dahulu baru dilihat zonasinya. Itu lebih fair dan lebih ya lebih enak aja gitu ya. Sehingga nggak ada lagi pemikiran-pemikiran warga sekolah bahwa yang penting usianya tua, yang penting zonanya zona 1 atau dekat dari sekolah, masalah pintar atau tidak belakangan, atau masalah nilai bagus atau tidaknya belakangan. Nah, kalau misalkan sudah dipatok dengan nilai terlebih dahulu, kemudian baru dilihat zonanya, otomatis itu akan membuat para warga sekolah bersemangat lagi untuk belajarnya. Dan mudah-mudahan ini pun akan diterapkan di tahun 2026 ini untuk semua jenjang ya, baik itu jenjang SMP maupun jenjang SMA. Artinya yang mau masuk SMP dan mau masuk SMA ya. Kalau tahun kemarin di Jakarta Mas Eka lihat arsipnya itu sudah diberlakukan seperti itu, dan bagus, mudah-mudahan di tahun ini SMP-nya juga akan menggunakan nilai untuk di jalur zonasinya. Jadi untuk di jalur zonasi ini memang diperuntukkan untuk warga sekolah yang berada di dalam zona ya, zona dari sekolahnya tersebut. Nah, pembagian zonanya itu diserahkan kepada Dinas Pendidikan provinsinya masing-masing ya. Metodenya diserahkan ke mereka masing-masing, teknisnya lah. Karena yang tahu wilayahnya ya Dinas Pendidikan provinsinya masing-masing. Pusat hanya memberikan bahwa ini ada jalur zonasi, silakan teknisnya dibuat masing-masing ya. Pembagiannya segala macamnya sesuai dengan keadaan dan kondisi geografis wilayahnya masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah jalur. Nah, jalur afirmasi ini diperuntukkan untuk teman-teman yang memiliki PIP atau dari keluarga yang kurang mampu ya, kemudian dari disabilitas. Nah, nanti tergantung dari dinas pendidikannya masing-masing dalam membuat juknisnya atau peraturannya atau SOP-nya. Di afirmasi ini nanti akan dibagi berapa, karena persentasenya nanti akan ditentukan oleh kementerian, kemudian yang penting tidak mengurangi persentase tersebut gitu ya. Kalau misalkan dia buka, misalkan di afirmasi dibuka anak disabilitas, kemudian dibuka lagi jalur PIP, dibuka lagi jalur bantuan sosial pendidikan lainnya yang mungkin setiap daerah memiliki namanya beda-beda ya. Kalau di Jakarta kan ada namanya KJP, terus kalau di Tangerang kalau nggak salah ada Tangerang Ceria, atau wilayah lain punya kartu-kartu lainnya atau bantuan sosial pendidikan lainnya yang namanya beda-beda ya. Tapi kalau yang dari PIP ya otomatis dari PIP gitu. Nah, itu biasanya diambil dari afirmasi. Nah, afirmasi ini mereka biasanya punya kuota tersendiri dan memang diperuntukkan untuk ya warga sekolah yang memiliki PIP tadi, kemudian dari keluarga kurang mampu, anak disabilitas, nah seperti itu. Nah, yang keempat atau yang terakhir adalah jalur mutasi, di mana jalur mutasi ini diperuntukkan untuk warga sekolah ya yang orang tuanya mungkin dinas kemudian pindah kota ya. Nah, itu diberikan jalur tersebut ya, jalur khusus untuk para warga sekolah yang mungkin orang tuanya pindah tugas ya. Tadinya misalkan tugasnya di Papua, kemudian dipindahkan ke Bandung, dan putra-putrinya atau anak-anaknya harus dibawa juga ke Bandung. Nah, otomatis ya ada jalur khususnya ya. Nah, untuk jalur mutasi ini diperuntukkan baik yang pegawai negeri ataupun yang pegawai swasta, yang penting ada surat keterangannya ya. Dan kalau tidak salah itu nanti akan ada deadline-nya ya. Maksudnya deadline itu surat
mutasinya itu harus dikeluarkan sebelum tanggal berapa. Biasanya ada ketentuannya seperti itu. Jadi ada 4 jalur yang akan digunakan di SPMB tahun ini. Yang pertama adalah jalur prestasi, kemudian jalur mutasi, jalur zonasi, dan jalur afirmasi. Jadi 4 jalur ini yang akan digunakan di SPMB tahun 2026 ini. Nah, mungkin nanti akan dipecah-pecah tuh sesuai dengan dinas pendidikannya lain-lain. Tapi secara umum atau secara nasionalnya hanya menggunakan 4 jalur ini aja untuk SPMB di tahun 2006-2027 ini. Jadi seperti itu para warga sekolah ya. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Jika bermanfaat, silakan bagikan video ini kepada para warga sekolah lainnya agar para warga sekolah lainnya bisa mendapatkan informasi yang sama. Mas Eka undur diri. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.